Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 251705108. Di sini saya akan membuat video pengganti kehadiran pertemuan 7, yaitu tentang function. Kita langsung masuk ke materi. Function itu adalah sebuah blok kode yang memiliki nama dan digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan adanya fungsi, kita dapat menuliskan suatu logika program satu kali dan menggunakan kembali di berbagai bagian program sesuai kebutuhan. Hal ini membantu menjaga kode agar tetap bersih, terstruktur, dan mudah dipahami. Fungsi memiliki peran penting dalam membangun program yang bersifat modular, karena memungkinkan kita untuk memecah permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Di sini ada ciri-ciri function. Yang pertama, memiliki nama yang digunakan untuk memanggilnya. Setiap fungsi punya nama unik yang dipakai saat kita ingin menjalankannya. Misalnya, fungsi tambah atau fungsi hitung luas bisa memiliki parameter nilai maksimum. Parameter berfungsi untuk menerima data dari luar fungsi agar bisa diproses di dalamnya. Contoh, integer tambah integer A, integer B, menerima dua parameter yaitu A dan B. Yang ketiga, dapat mengembalikan nilai return value atau tidak. Void fungsi bisa menghasilkan output, misalnya nilai hasil perhitungan menggunakan return, atau hanya menjalankan perintah tanpa mengembalikan nilai menggunakan void. Yang lanjut ke yang keempat, dapat dipanggil berkali-kali dalam program. Fungsi bisa digunakan berulang kali di berbagai bagian program, tentu perlu menulis ulang kodenya sehingga lebih efisien dan praktis. Di sini ada struktur function. Yang pertama, include IOStream, using namespace std, void my function. Di sini ada kode program yang akan kita buat. Untuk membuat suatu fungsi, kita dapat menentukan nama fungsi tersebut dengan tipe data dan diikuti tanda kurung. Berikut penjelasan dari struktur fungsi. Yang pertama, tipe data menunjukkan apakah fungsi tersebut akan mengembalikan nilai atau tidak. Dan yang kedua, nama fungsi digunakan untuk memanggil fungsi tersebut dari bagian program lain seperti di dalam fungsi main. Tanda kurung dapat berisi parameter, yaitu data masukan yang akan diproses di dalam fungsi. Dan yang keempat, kurung kurawal harus berisi fungsi atau statement, yaitu perintah-perintah yang akan dijalankan ketika fungsi dipanggil. Jenis pengembalian tipe data. Dalam pemrograman, setiap fungsi dapat mengembalikan satu nilai atau tidak mengembalikan nilai sama sekali setelah dijalankan. Hal ini ditentukan oleh jenis pengembalian tipe data yang digunakan saat mendeklarasikan fungsi tersebut. Pemilihan tipe pengembalian sangat bergantung pada tujuan fungsi, seperti apakah fungsi tersebut hanya menjalankan perintah tertentu atau menghasilkan nilai yang akan digunakan kembali oleh bagian program lain. Secara umum, jenis pengembalian fungsi dibagi menjadi dua, yaitu tipe data dan void. Tipe data ini, fungsi dengan tipe data tertentu akan mengembalikan sebuah nilai setelah dijalankan. Nilai yang dikembalikan ini bisa digunakan kembali oleh program utama. Tipe data yang digunakan bisa berupa int, integer, float, double, char, atau bool. Contoh fungsi dengan pengembalian tipe data itu seperti ini: include IOStream, using namespace std, integer tambah integer A, integer B, return A plus B. Di sini integer main, dan kita cout. Hasil penjumlahan adalah tambah 5 dalam kurung 5,2. Penjelasannya itu, program di atas berfungsi untuk menjumlahkan dua bilangan menggunakan fungsi tambah. Fungsi tambah menerima dua parameter bertipe integer dan mengembalikan hasil penjumlahan. Dan pada fungsi main, fungsi tambah 5,2 dipanggil dan hasil langsung ditampilkan ke layar menggunakan cout. Yang kedua, void. Fungsi dengan tipe void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun setelah dijalankan. Fungsi ini biasanya digunakan ketika program hanya perlu dijalankan
suatu perintah atau menampilkan output tanpa membutuhkan hasil perhitungan atau nilai balikan. Dengan menggunakan void, fungsi tetap bisa membantu memisahkan logika program agar lebih rapi dan mudah dibaca. Contoh fungsi dengan pengembalian void itu seperti ini: using namespace std, include iostream, using namespace std, void perkenalan, cout, nama saya adalah contoh Abdul Qadir Firdiansyah dari kelas B, dan cout, sahabat sejati saya adalah Bahtiar dan Rapli, dan cout, kami suka mie ayam. Integer main perkenalan. Di situ penjelasannya, program di atas menggunakan fungsi bertipe void yang bernama perkenalan. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun, melainkan hanya menampilkan beberapa baris text layer menggunakan perintah cout. Di dalam fungsi main, fungsi perkenalan dipanggil tanpa digabung dengan cout karena fungsi tersebut sudah menampilkan outputnya sendiri. Setiap kali fungsi perkenalan dipanggil, program akan mencetak teks perkenalan yang sudah ditulis di dalam fungsi tersebut. Di sini ada parameter dan argumen. Parameter adalah variabel yang digunakan di dalam fungsi untuk menerima data dari luar, sedangkan argumen adalah nilai yang dikirimkan ke fungsi saat fungsi tersebut dipanggil. Dengan kata lain, parameter berperan sebagai wadah atau variabel, dan argumen merupakan isi dari wadah tersebut. Ketika fungsi dipanggil, nilai dari argumen akan dikirim ke parameter agar dapat diproses di dalam fungsi. Ini ada struktur program dari parameter. Cara kerjanya itu, struktur fungsi terdiri dari tipe data, nama fungsi, dan parameter. Tipe data menunjukkan apakah fungsi akan mengembalikan nilai atau tidak, dan ada nama fungsi digunakan untuk memanggil fungsi tersebut di dalam program, dan ada parameter untuk berfungsi menerima data dari luar agar bisa digunakan di dalam fungsi. Dan ada kurung kurawal berisi fungsi yang atau statement, yaitu perintah yang dijalankan ketika fungsi dipanggil. Di sini ada contoh penggunaan parameter dan argumen. Kita langsung saja. Manfaat menggunakan function dalam program, yaitu fungsi digunakan agar program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Dengan mencegah program menjadi beberapa fungsi, setiap bagian kode dapat fokus pada suatu tugas tertentu. Hal ini mempermudah proses perbaikan, pengujian, dan pengembangan program di kemudian hari. Beberapa alasan penting menggunakan fungsi yaitu untuk menghindari perulangan kode, karena suatu fungsi bisa dipanggil berkali-kali. Yang kedua, memudahkan pemeliharaan program. Cukup memperbaiki satu bagian fungsi tanpa mengubah seluruh kode. Dan yang ketiga, meningkatkan keterbacaan program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami orang lain. Dan yang keempat, mendukung modular programming, yaitu membagi program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola, diuji, dan dikembangkan. Di sini ada multiparameter. Yang pertama, buat sebuah fungsi dengan nama tampil nilai yang memiliki parameter nama bertipe string, tugas, UTS, dan UAS bertipe double. Di sini ada contoh dari ini: void tampil nilai, string nama, double tugas, double UTS, dan double UAS. Lengkapi isi fungsi agar menampilkan nilai mahasiswa. Di sini kita untuk melengkapi dan menampilkan dan menghitung nilai akhirnya, kita masukkan nama-namanya, nama dari mahasiswa yang akan kita hitung nilainya, dan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Nilai di sini tugas plus UAS plus UTS plus UAS. Selanjutnya, pada fungsi utama main, buat program agar dapat memasukkan input nama, tugas, UTS, dan UAS sebagai argumen dari prosedur tampil nilai. Di sini ada integer main. Di sini contoh string nama, double, tugas, UTS, dan UAS. Cout, masukkan nama. GetLin sin atau dalam kurung sin nama. Cout, masukkan nilai tugas. Karena kita ingin memasukkan nilai tugas, di sini kita kembali masih sama nilai UTS.
dan sin UTS nilai UAS sin UAS. Tampil nilai nama tugas UTS UAS written 0. Written value membuat program luas persegi dengan menggunakan library CMake. Library ini berisi fungsi-fungsi matematika termasuk fungsi POW yang digunakan untuk menghitung pangkat suatu bilangan. Nah, di sini ada contohnya kembali. Sekian tugas pengganti pertemuan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.